Ternyata yang bapak-bapak lihat itu Kanila cuman berdiri, dan bahkan Kanila tuh kayak celingukan di bawah pohon. Tepat di mana Kanila berdiri itu, di sampingnya ada sosok pocong yang memang sudah tua banget, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya dengan Misteri, dan bareng gue lagi, Maya Manis. Guys, kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman kisah horor dari seorang bidan, dan desanya ini cukup sangat mengerikan. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Guys, kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman kisah mistis yang dialami oleh bidan yang bernama Nila. Jadi Kanila ini itu profesinya itu sebagai bidan, guys. Nah, ada suatu ketika dimana Kanila ini tuh pengen pulang ke rumah orang tuanya. Jadi desanya ini berada di daerah Jawa Tengah. Dan singkat cerita, memang di daerahnya ibu dari Kanila ini memang ada yang namanya jalanan tuh terkenalnya angker, guys. Yang dimana kalau orang melintas di jalan itu sendiri, itu pasti ada aja gangguan-gangguannya. Nah, salah satunya ini dialami oleh Mbak Nila sendiri. Yang dimana pada saat itu Mbak Nila sepulang dari tugasnya melewati jalanan yang dimana dibilang cukup angker tersebut. Pada saat Mbak Nila ini mengarah pulang, itu tidak terfikirkan atau tidak berpikiran apa-apalah. Cuman ya Mbak Nila ini, si Kanila ini ya, dia tuh kayak ngebatin di dalam hati, semoga nggak terjadi apa-apa di tengah-tengah perjalanan. Karena jujur, di desa tempat Kanila praktek ini jarang banget yang namanya mobil angkot. Karena Kanila juga tidak memiliki kendaraan, jadilah dia jalan sepulang dari praktek itu melewati jalanan yang angker tersebut. Awalnya tuh nggak ngerasa apa-apa, tapi pada saat di pertengahan jalan, tiba-tiba tuh si Kanila ini melihat ada kedip-kedip lampu di ujung jalan. Yang dimana Kanila pada saat itu mikirnya, kok selama gue tinggal di sini gue baru ngeliat ada lampu ya di ujung jalan sana. Nah, setelah dideketin nih sama Kanila, ternyata itu ada sebuah warung. Yang dimana warungnya itu tuh kayak semacam berdirinya tuh kayak warung bilik-bilik itu, kayak warung-warung desa pada umumnya. Tapi Kanila tuh tidak melihat ada orang yang kayak sedang duduk atau gimana tuh, dia tuh nggak ngelihat, cuman dia ngelihatnya ada warung aja. Pada saat Kanila melewati warung itu, dia tuh kayaknya aus ya gitu, pengen beli minuman. Nah, di sana tuh kayak masih banyak banget, kayak kalian tau gak sih minuman yang temulawak yang kuning gitu, terus cap banteng. Nah, itu tuh masih banyak katanya di sana. Dan Kanila ini suka banget nih minum minuman yang temulawak gitu pakai es batu, kata dia tuh sangat amat seger, dia bilang. Nah, pas Kanila berhenti di warung itu, dia tuh nggak ngelihat sama sekali si penunggu warungnya. Jadi kayak dia tuh celingak-celinguk gitu loh, guys, kayak mana ya ini orangnya yang jualan itu. Tiba-tiba pas dia lagi celingak-celinguk, adalah nenek-nenek ini. Nah, nenek-nenek ini tiba-tiba lagi nyapu di depannya Kanila. Kaget dong Kanila, kok tiba-tiba ada nenek-nenek yang lagi nyapu gitu. Tapi ya Kanila nggak berpikir itu setan atau apa gitu, karena jenisnya memang manusia. Akhirnya dipanggil lah sama Kanila. "Mbok, apa ini warung Mbok?" katanya. Terus si nenek-nenek itu setengah bungkuk nengok gitu, terus kayak dia langsung senyum. "Iya Dok," katanya, "mau minum apa, mau makan apa gitu." "Oh enggak, saya nggak mau makan, tapi saya cuma pengen minum gitu." "Oh boleh gitu, tunggu sebentar ya, sebentar lagi selesai." Maksudnya nyapunya sebentar lagi selesai. Setelah itu nggak lama kemudian
ada sosok laki-laki yang dimana nggak tua-tua banget dan nggak muda-muda banget, ya sekitar umur 45 tahunan lah gitu. Nah dia tuh naik sepeda ontel, tiba-tiba nyusruk di depan si Kak Nila ini. Dan Kak Nila ini kayak bingung gitu loh, kaget loh, ada apa Pak? Kak Nila tuh langsung jalan bergegas menyamperin si bapak-bapak itu. Terus bapak-bapak itu tuh langsung megang tangannya Kak Nila sambil dia tuh kayak bilang, ayo kamu pulang, kamu jangan di sini, kamu pulang gitu. Nah tapi si Kak Nila ini kan tadinya kan mesen minum ya, dia tuh kayak apaan sih gitu. Terus dia tuh kayak bilang, sebentar ya Pak, saya minum, saya haus banget gitu. Udah nggak usah, ayo pulang cepetan, saya anterin. Si kakek-kakek itu bilang kayak gitu. Nah pas Kak Nila mau balik badan gitu, nasi mbok-mboknya ini tiba-tiba kayak cuman senyum aja. Terus dia tuh kayak ngebungkusin beberapa kue yang ada di warungnya itu pakai daun jati. Kalian tahu kan daun jati? Daun jatinya kayak lebar gitu. Nah, kuenya itu dimasukin gitu. Terus si mboknya ini bilang kalau ini bawa aja kuenya buat kamu di perjalanan pulang. Hati-hati di jalan ya, kata mboknya gitu. Tapi si bapak-bapaknya itu yang jatuh itu tuh sama sekali nggak nengok ke Kanila atau ke si mboknya itu. Bapak-bapaknya cuman kayak bergetar, megang stang sepedanya. Dia cuma ngeliat arah depan aja. Terus si mboknya cuman bilang ke kakek-kakeknya, tolong antarkan anak ini pulang. Jadi si aneh aja gitu, si kakeknya pun jadi kayak orang tambah ketakutan gitu. Akhirnya singkat cerita, si Kanila ini naiklah ke sepeda ontelnya si bapak-bapak tersebut. Setelah di setengah perjalanan mau sampai rumahnya Kanila, kan Kanila kasih tahu kalau rumahnya ada di gang ini, di desa ini gitu kan. Setelah sampai rumahnya, si kakek-kakek ini, si bapak-bapak ini tuh ngomong ke Kanila kalau nanti setelah sampai rumah kamu bersih-bersih, terus wudhu, kalau bisa kamu langsung sholat kalau memang kamu belum melaksanakan sholat isya gitu. Dan Kanila tuh pada saat itu cuman ngangguk, iya Pak, makasih gitu kan. Nah pas sampai di depan gerbang, si Kanila ini mau ngasih kue gitu kan ke kakek, ke bapak-bapaknya itu, tapi itu ditolak gitu sama bapak-bapaknya. Cuman bapak-bapaknya cuman bilang, disimpan aja, barangkali suatu saat kamu akan tahu itu isinya gitu. Tapi pada saat Kanila buka, ya dia tuh cuman ngeliat, ya cuman kayak kue-kue pasar gitu. Kue-kue pasar pada umumnya tuh kayak apa sih, kayak kue cantik manis, kue unti gitu. Nggak ada yang aneh gitu kan sama kue itu. Akhirnya Kanila masuklah ke dalam. Dia beberes dan akhirnya dia melaksanakan sholat isya. Karena pada saat itu kejadiannya katanya malam. Singkat cerita, keesokan harinya dia mulai ngerasa ada kejanggalan pada saat itu. Jadi rumahnya ibunya ini, itu dia merasa terlihat atau terasa sangat amat bikin dia merinding terus gitu. Yang dimana setiap malam itu ada aja tuh yang ngetok-ngetok pintu kamarnya dia, kalau dibuka tuh nggak ada sama sekali gitu. Nah si Kanila ini kan bingung kan. Nah Kanila akhirnya cerita ke ibunya, dan ibunya pun cerita ke ayahnya. Akhirnya pada saat itu ayahnya langsung panggil orang yang bisa lah ibarat katanya gitu, kayak ustadz daerah sana, kayak suruh ngeliatin lah kenapa sih dengan anak saya setelah kejadian itu kok anak saya ini kayak diganggu makhluk halus gitu. Nah singkat cerita, si Kanila ini akhirnya mengeluarkan kue-kue yang memang pada saat itu masih dia simpan di kamarnya. Dan betapa syoknya pada saat dibuka, ternyata tuh isinya bukan kue guys, itu melainkan beberapa kembang Kamboja yang sudah layu bahkan kering, dan beberapa juga kembang kantil yang memang sudah mulai layu. Dan ada satu telur angsa yang sudah membusuk pada saat itu. Betapa kagetnya si Kanila ini ngelihat, waktu itu yang gue lihat tuh bukan ini, bahkan gue tuh sempat makan kuenya gitu. Akhirnya si Kanila kan bercerita kalau dia tuh ketemu juga sama bapak-bapak yang naik sepeda ontel.
Katanya rumahnya nggak jauh dari situ. Nah, ternyata bapaknya Kanila ini kenal sama si sosok bapak-bapak yang Kanila maksud. Dan akhirnya dipanggil lah bapak-bapak ini untuk datang ke rumahnya Kanila. Pas dipanggil, pernyataan si bapak-bapak ini tuh sangat amat mengejutkan, guys. Yang dimana, kenapa bapak-bapak itu pada saat itu langsung kayak jatuh, ngusruk gitu di depan warung yang Kanila sambangi. Ternyata yang bapak-bapak lihat itu, Kanila cuman berdiri, dan bahkan Kanila tuh kayak celingukan di bawah pohon. Tepat di mana Kanila berdiri itu, di sampingnya ada sosok pocong yang memang sudah tua banget, guys. Ih, ternyata nenek-nenek itu tuh adalah pocong. Dan Kanila tuh waktu itu tuh nggak mikir gimana-gimana. Tapi akhirnya pas dikasih tahu, dan pas Kanila datang lagi ke tempat lokasi di mana si Kanila ini melihat ada warung beserta keluarganya Kanila dan orang pintar tersebut, ternyata memang iya, guys. Tidak ada warung dan tidak ada penerangan apapun di tempat itu, dan cuman ada pohon yang sangat besar. Itu aja, guys. Ih, serem banget ya, guys ya. Ih, gue gak bayangin sih kalau jadi Kanila ternyata tuh ngobrol sama pocong nenek-nenek. Yuh. Aduh, buat Kanila ya Allah, hebat banget sih itu bisa apa ya, keluar dari zona yang seperti itu. Aduh, kalau gue sih kayaknya udah kabur, guys. Oke, guys, sampai situ dulu cerita gue kali ini, dan makasih buat Kanila yang udah kirim ceritanya ke DM Maya Marissa _ itu aja udah. Buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget ya langsung aja DM ke Instagram Maya Marissa _ itu aja udah, atau boleh banget nih kirim WhatsApp kalian ke nomor WhatsApp yang nanti emang gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.